guys, selamat datang di podcast Dialog Dalam Kepala. Sis, Safwan, Ipe, Sylvia. tempat di mana kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih seputar sejarah media sama kalian. Nah, hari ini tema kita agak ngena sih, karena kita bakal ngomongin sesuatu yang tiap hari kita lihat, tapi jarang banget nih kita sadari efeknya. nah topiknya adalah iklan itu bukan cuma promosi, tapi cara media ngatur tren dan gaya hidup kita. Persis dari iklan lipstick, outfit estetik, sampai makanan viral TikTok yang tiba-tiba muncul di mana-mana. Pokoknya episode hari ini cocok banget deh buat kalian yang pernah atau bahkan sering beli barang cuma karena muncul di FYP terus. Ngaku ayo. Nah, jujur nih, aku pernah, sering malah. Kita semua pernah Sil, pasti semua pernah nggak sih? Gua mau tanya dulu nih, berapa banyak dan sering dari kita beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan kece atau keren. Ih, bener banget. Kemarin aku beli tumbler estetik warna pink cuman karena muncul di TikTok 3 kali sehari. Nah, itu contoh paling sederhana gimana media membentuk persif lifestyle gaya hidup kita yang kita bayangin itu bakal bikin hidup kita kelihatan lebih keren. Padahal tumblernya ya cuma tumbler. Tapi diiklanin kayak ini tuh gaya hidup sehat gitu. Jadi kita ikutan ngerasa bisa jadi versi lebih baik dari diri kita kalau punya barang itu. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kita throwback dulu sebentar nih tentang sejarah iklan. Tenang, kita bakal bahasnya ringkas dan gak akan kaku kok. Era pertama itu mesin cetak. Dulu iklan itu cuma teks, cuma pengumuman, belum ada narasi, dan juga belum ada emosi. Nah, lanjut ke radio, mulai ada gaya storytelling kayak jingle lucu-lucu yang nempel. Bayangin nih, satu jingle bisa bikin orang hafal produknya seumur hidup. Nah, lanjut nih di era televisi. Di sini mulai kerasa agak gila nggak sih? Iklan bukan cuma jual barang, tapi jual mimpi dan gaya hidup. Contohnya, sabun jadi simbol perempuan kelihatan ideal, putih, lembut, anggun. Sekarang nih, era digital, iklan ngikutin kita, kayak literally ngikutin. Kita cari sepatu sekali, munculnya sampai 7 hari berturut-turut. Jadi algoritma bikin iklan jadi sangat personal gitu. Kayak dia tuh tahu kita lagi galau, tahu kita lagi pengen diet, dan tahu juga kalau kita lagi butuh healing gitu. Tapi serius deh guys, siapa yang dulu hidup bahagia tanpa perlu toner 7 tahap? Ih, kita semua gak sih? Tapi sekarang kalau gak punya skincare segudang, itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Media ini bikin kita percaya kalau mau cantik glowing harus begini secara gak sadar. Itu jadi kebutuhan yang diciptakan, bukan kebutuhan alami kita sendiri. Dulu TV bilang cewek cantik itu yang putih, tapi sekarang media sosial bilang cewek cantik itu yang kulitnya glass skin glowing gitu. Dan cowok keren itu soft boy dengan rambut Messi hair rapihnya. But thanks to TikTok, that opinion isn't too wrong sih actually. Intinya, standar berubah mengikuti tren, dan tren itu dibuat oleh media. Ini nih yang bikin kita kejebak. Kita lihat satu video, bakalan muncul 3 video. Lama-lama kita percaya kalau itu tuh normal. Nah bener, misalnya outfit warna mahogani di feed tuh muncul terus, akhirnya kita ngerasa semua orang pakai warna coklat. Padahal nggak juga, cuma circle algoritma kita aja itu mah. Nah, masuk nih ke bagian yang paling bikin dompet kita nangis. Apalagi kalau bukan kuliner yang lagi viral di TikTok. Please, ini bahaya banget sih. Sekalinya viral, semua orang pengen coba. Contohnya itu cireng kuah keju, mochi jumbo, dimsum mentai, dan yang paling heboh itu rice cooker. Sip gak sih? Bener banget, dulu rice cooker cuma buat masak nasi. Sekarang bisa jadi alat masak sejuta umat. Nasi telur kecap, cake mini, jamur butter garlic, pokoknya apa aja. Kenapa coba bisa viral? Karena media itu membangun vibes yang murah, gampang, kelihatan estetik, dan gampang banget buat dipamerin. Apalagi makanan ekstensi gaya hidup kekinian kayak matcha drinks, Korean corn dogs, brown sugar boba. Itu bukan cuma makanan, tapi itu aesthetic identity. Iya, vibe itu lebih penting dari rasa. Makanya sekarang makanan jadi gaya hidup. Aku mau kasih contoh ke kalian nih. Contoh klasik kayak Pepsi versus Cola. Mereka nggak jual soda, mereka jual lifestyle kayak seru, fun, dan terkesan muda. Nah, buat contoh modernnya,
Ada nih brand skincare yang jual self love journey. Mereka nggak jual pelembab doang, mereka jual cerita bahwa kamu layak glowing dan bahagia. Nah, semua itu dikemas jadi narasi, dan narasi itu membentuk tren yang membuat semua percaya dan mencari hal yang sama. Pertanyaan terakhir nih, apakah selera kita benar-benar milik kita? Menurut gue pribadi sih, mungkin sebagian iya, sebagian dipengaruhi media. Bahkan pilihan kuliner pun bisa dipengaruhi media. Nah, tapi bukan berarti iklan itu jahat guys. Selama kita sadar, kita bisa pilih mana yang benar-benar cocok buat kita, bukan cuma FOMO doang. Nah, oke guys, itu dia bahasan panjang kita tentang iklan, tren, dan gaya hidup yang dibentuk sama media. Dari yang awalnya cuma promosi biasa, sekarang bisa banget ngatur selera dan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi nanti kalau abis ini lihat makanan viral, produk estetik, atau barang lucu yang tiba-tiba pengen dibeli, coba kalian tanya dulu deh ke diri sendiri, aku beneran butuh atau cuma karena FOMO? Karena media itu pinter banget bikin kita pengen ini itu, tapi yang pegang kontrol tetap kita sendiri. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin kalian lebih sadar dan lebih kritis ngelihat konten di sekitar kita. Nah, thank you banget buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Bener guys, terima kasih banyak yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa follow, share ke teman-teman kalian ya. Biar nggak FOMO sendirian. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!